Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 12. Bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua selalu diberikan kesehatan. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa untuk selalu membaca buku agar kalian dapat menambah wawasan kalian tentang hal-hal baru yang belum pernah kalian ketahui sebelumnya. Sebelum memulai video kita pada hari ini, Ibu harapkan kalian untuk menyiapkan buku pembelajaran Bahasa Indonesia dan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting dalam video Ibu kali ini ya. Jangan lupa simak sampai habis dan catat di buku catatan kalian. Di pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai teks editorial, yaitu yang terdapat dalam pembelajaran Bahasa Indonesia yang berkaitan dengan bab 3 mengenai teks editorial. Sebelumnya nih, kalian pernah tidak membuka surat kabar? Apa jarang-jangan sekarang kalian sudah jarang menemui surat kabar atau jarang membukanya? Nah, coba perhatikan surat kabar yang Ibu tampilkan di layar. Biasanya di dalam surat kabar atau majalah sering dijumpai berbagai jenis tulisan, baik itu berita, editorial, pojok redaksi, artikel, dan suara pembaca. Nah, artikel dan suara pembaca ditulis oleh orang di luar staf redaksi, sedangkan berita, editorial, dan pojok redaksi ditulis oleh staf redaksi itu sendiri. Perbedaannya apa sih Bu? Baik itu berita maupun editorial atau pojok redaksi. Nah, perbedaannya kalau berita ia berisi fakta, sedangkan editorial dan pojok redaksi ia berisi tentang opini. Nah, editorial biasanya sebagai salah satu cara untuk merespon suatu isu atau permasalahan dan memberikan tawaran solusi di akhir teksnya. Ini salah satu teks editorial dalam surat kabar, seperti yang tadi contoh sebelumnya. Lanjut ya. Kompetensi dasarnya yaitu 3.41. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mengidentifikasi informasi, pendapat, alternatif, solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kalian diharapkan bisa mengidentifikasi pendapat, solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Dan yang kedua, kalian diharapkan dapat mampu menyeleksi ragam informasi, fakta, dan opini sebagai bahan teks editorial. Nah, kita harus mengetahui nih sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai teks editorial. Apa sih teks editorial itu? Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual yang sedang menjadi sorotan, fenomenal, kontroversial yang menimbulkan perbedaan pendapat. Nah, biasanya teks editorial ini disebut juga sebagai tajuk rencana. Teks ini menggunakan bahasa yang lugas. Biasanya, teks editorial ini didominasi berisi pendapat dari sudut pandang penulis terhadap suatu permasalahan. Tetapi dalam teks editorial, penulis harus tetap menyampaikan fakta yang ada terkait permasalahan tersebut. Makanya dapat dikatakan tujuan teks editorial dimaksudkan untuk memujuk atau menggiring opini publik. Tapi ingat, dalam membuat teks editorial, penulis harus tetap menyampaikan fakta yang ada terkait permasalahan yang dituliskan. Kita lanjut, yaitu untuk apa sih teks editorial ini ditulis oleh redaksi? Nah, kita masuk ke fungsi dari teks editorial.
Fungsi teks editorial yaitu ada 5. Yang pertama, menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat. Yang kedua, mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi. Yang ketiga, memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Yang keempat, memberikan penilaian moral tentang isu tersebut serta mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang peristiwa atau masalah yang sedang hangat terjadi. Nah, kalian telah paham kan? Lanjut, kita masuk ke tipe informasi dalam teks editorial. Tipe informasi dalam teks editorial yang pertama yaitu menjelaskan atau menginterpretasikan. Yang kedua, adanya mengkritisi. Yang ketiga, persuasi atau membujuki atau mempengaruhi. Dan yang keempat, memberikan pujian. Nah, kalian tentu sudah paham dong apa itu yang dimaksud dengan teks editorial dan di mana sih biasanya letak teks editorial itu berada, dan bagaimana sih biasanya teks editorial itu dituliskan. Dengan membaca teks editorial, kita tidak hanya sekedar tahu tentang peristiwa yang terjadi seperti pada saat kita membaca berita, namun kita pun lebih memahami dan bisa bersikap lebih kritis dalam menanggapi sebuah peristiwa. Dengan kalian telah memahami teks editorial yang tadi Ibu jelaskan, kita diharapkan lebih bijaksana dalam memahami keadaan lingkungan di sekitar kita. Jadi, kita harus lebih bijaksana dalam menanggapi informasi-informasi yang terkait atau yang sedang terjadi di lingkungan sekitar kita. Jadi, jangan hanya menelan begitu saja atau memahami hanya sekedar saja, tetapi kita juga harus menanggapinya secara bijaksana sesuai dengan apa yang ada dan permasalahan yang ada atau yang dibahas. Sekian video pembelajaran Ibu kali ini mengenai teks editorial. Semoga kalian semua dapat memahami apa itu teks editorial. Jangan lupa, kalau kalian tidak ada koran di rumah, membeli koran lalu dicek teks editorial ada di bagian mana. Dan jangan lupa, apabila yang sudah punya korannya, dibuka korannya, dibaca teks editorial atau tajuk rencana itu terletak di bagian mana. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk selalu membaca buku dan cintai Bahasa Indonesia, karena Bahasa Indonesia adalah bahasa identitas kita. Salam literasi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.